Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus berjuang terus untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ishawah فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesaat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi dalam ayat ini subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita, jangan sampai kita tunduk patuh kepada syaitan, jangan sampai kita tunduk patuh kepada hawa nafsu yang menyesatkan, yang mengajak kepada kesesatan, yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang durhaka, yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Karena barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Tuhannya, dia mulia. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mulia, karena dia telah menyembah Tuhannya, berarti dia tunduk patuh kepada Tuhannya. Tapi barang siapa yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berarti dia mentaati syaitan, berarti dia mentaati hawa nafsunya, berarti dia terjerumus, bukan hambanya Allah tapi hambanya makhluk. Ini banyak sekali orang-orang yang kelihatannya hambanya Allah, tapi mereka hambanya makhluk. Mereka tunduk patuh kepada hawa nafsunya, tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali. Supaya kita hati-hati, supaya kita bersihkan diri, supaya kita perbaiki diri, jangan sampai kita menjadi hambanya makhluk. Karena hambanya makhluk tidak akan mulia, akan terhina. Walaupun kelihatannya mulia, walaupun kelihatannya kaya, walaupun kelihatannya punya pangkat, walaupun kelihatannya hidupnya merdeka, dia bukan orang yang merdeka, dia bukan orang yang bebas, dia bukan orang yang bahagia yang sebenarnya. Dia tersiksa, dia terjajah oleh setan, dia adalah budaknya setan. Walaupun dia punya kerajaan, dia tetap budaknya setan, dia tetap hambanya setan. Walaupun
kita ini hidupnya di tempat yang sempit, misalnya di dalam penjara pun, kalau dia takwa kepada Allah, dia orang yang mulia. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia orang yang mulia. Dia hambanya Tuhan, bukan hambanya makhluk. Walaupun dia hidupnya miskin, walaupun dia hidupnya sepertinya terhina, tapi dialah orang yang mulia, karena dia hambanya Tuhan, hambanya Allah. Orang yang mulia itu yang menjadi hambanya Allah. Walaupun keadaannya miskin, walaupun keadaannya di rumah sakit, walaupun sedang sakit, dia orang yang bahagia. Hatinya akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan kalau dia menjadi hambanya Allah yang sebenar-benarnya hambanya. Tapi kalau orang itu tidak mau tunduk kepada aturan Allah, tidak mau taat kepada aturan Allah, berarti dia hambanya makhluk, dia berarti hambanya setan, berarti dia tunduk patuh kepada aturan-aturan setan. Walaupun dia kelihatan bahagia, dialah orang yang terhina. Walaupun dia hidupnya menjadi raja, dia tetap terhina, dia budaknya setan. Dan dia akan terhina yang selama-lamanya di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mau tunduk, taat kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Jangan sampai kita ini menjadi hambanya makhluk. Kita harus menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya kalau kita tunduk patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kemuliaan. Kemuliaan yang sebenarnya. Karena kalau tidak menjadi hambanya Allah, berarti dia jatuh menjadi hambanya setan. Berarti dia tergelincir oleh godaan setan. Berarti dia telah disesatkan oleh setan. Walaupun dia itu orang yang merdeka, walaupun dia orang pangkat, walaupun dia punya harta banyak, walaupun dia tidak bisa dipenjara, kebal hukum, dia tetap orang yang terhina dan akan mendapatkan kehinaan yang selama-lamanya di akhirat kelak. Karena apa? Karena dia tidak mau tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah hambanya setan, hambanya makhluk, dan akan terhina. Jadi kita kalau ingin mulia, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Jadi di tempat yang sempit pun, misalnya di rumah sakit pun, di dalam penjara pun, dimanapun juga berada, orang yang bertakwa harus tetap selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang sampai mati. Karena inilah kemuliaan yang sebenarnya. Jalan kemuliaan yang sebenarnya adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hambanya makhluk. Jadi hambanya makhluk, hambanya setan, itu kemuliaan yang tertipu. Walaupun kelihatannya dia senang, walaupun kelihatannya dia bebas, walaupun dia kelihatannya bahagia, walaupun dia berbuat seenaknya sendiri, dia akan terhina. Dan dialah orang yang terhina, yang sebenar-benarnya terhina. Dan mereka ini tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di dalam hati dan pikirannya, tidak akan bisa. Karena lezatnya iman hanya dirasakan oleh orang-orang yang benar imannya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Dia akan merasakan nikmatnya, tenangnya hati, tenangnya pikiran kalau dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia berada di tempat yang sempit, walaupun keadaannya sederhana, walaupun hidupnya miskin, kalau dia bertakwa kepada Allah, dialah orang yang mulia. Dialah orang yang mulia yang sebenarnya. Jangan kita tertipu. Banyak orang yang tertipu, dikira orang kaya itu orang mulia, dikira orang pangkat itu orang mulia, dikira orang yang berkuasa itu orang mulia. Dia bukan orang yang mulia, dia orang yang tertipu. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia akan sengsara selama-lamanya, dia akan masuk kubur. Jangankan 1 tahun lagi, nanti malam pun belum tentu mereka masih hidup. Kekuasaan yang menipu, kekayaan yang menipu, semua kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah kebahagiaan palsu yang menipu. Banyak orang-orang yang tertipu, kelihatannya saja dia bahagia, kelihatannya punya harta banyak, punya uang banyak, gak taunya malamnya dicabut sama malaikat, habis semuanya.
Kelihatannya dia punya rumah banyak, punya tanah banyak, punya pangkat banyak, punya kedudukan, harta. Kelihatannya dia bahagia, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut, malaikat diperintahkan habis sudah, dan tersiksa selama-lamanya di dalam neraka, di dalam kubur tersiksa. Kalau orang tidak bertakwa kepada Allah, terhina yang sebenar-benarnya terhina, yang selama-lamanya di dalam kubur sampai ke akhirat. Maka dari itu tidak ada jalan lain, harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin hidup kita mulia, mulia yang sebenarnya, bukan mulia yang tertipu, bukan mulia yang palsu, bukan mulia-mulia yang ditipu oleh setan, bukan. Tapi kemuliaan yang sebenarnya, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu di mana saja kita berada. Usahakan sholat malam jangan ditinggal, puasa sunnah jangan ditinggal, semua perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala usahakan selalu dikerjakan. Karena inilah untuk meraih keridhaan Allah yang besar, untuk meraih kemuliaan yang besar, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus kita kejar, harus kita berusaha, harus kita cari dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya takwa selalu. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.